Bab 1386, Mata Iblis Mingze. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Yu Huan awalnya mengira kemenangan ada di tangannya, tetapi pada saat-saat terakhir, lengan kirinya hancur total oleh pukulan terakhir Duki Fei. Bas, di bawah jubah hitam hantu di langit, lengan hitam itu seperti massa udara hitam, yang benar-benar terpotong oleh tongkat Lei di berwarna merah darah dan berwarna iblis di tangan Duo Qifei, dan kemudian jatuh ke tanah. Di atas, di lengan, suara duka yang tak terhitung jumlahnya terdengar tanpa henti. Jelas, lengan ini telah menyerap banyak kekuatan manusia. Xiao Yan, pada saat ini, ada tatapan yang sangat ganas di mata Yu Huan. Jelas bahwa dia dipukul oleh tongkat Lei Di, dan dia menderita banyak kerusakan pada asalnya. Batu surgawi hati api. Meskipun Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar, dia tidak peduli tentang itu pada saat ini. Api kaki yang agung, seperti letusan gunung berapi, muncul langsung dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian dibawa perhatian semua orang, langsung melilitkan setengah lengan sepenuhnya. Potongan daging kecil, beraninya kau. Sampai saat ini, hawa dingin muncul di pupil Yu Huan, dan jelas bahwa dia telah meremehkan Xiao Yan dan Du Qifei dari awal hingga akhir. Lakukan, Duo Qifei berkata dengan suara cemberut saat dia menahan rasa sakit yang parah dari tubuhnya. Hancurkan itu untukku. Raungan histeris tiba-tiba muncul dari mulut Xiao Yan. Seketika, lengan kiri hantu itu langsung terbungkus dalam api kaki. Setelah beberapa saat, tubuh dokter itu meratap dan menjerit. Setelah beberapa saat, itu benar-benar berubah menjadi bubuk dan menghilang ke dalam ruang ini. Potongan daging kecil, bajingan kecil. Melihat bahwa lengan kirinya langsung ditebas oleh Duo Qifei, dan sepenuhnya dimusnahkan oleh penggunaan kekuatan api suci Xiao Yan, di bawah jubah hitam hantu, aura kekerasan seperti iblis tiba-tiba menyebar. Puff! Dengan suara, tongkat kaisar guntur di tangan Duo Qifei juga mendapatkan kembali kilau aslinya, dan kemudian Douqi di tubuhnya dengan cepat mengalir pergi dan melesat kembali ke tanah. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat ini, Xiao Yan menangkapnya dengan langkah, tetapi dia bisa merasakan bahwa kecepatan semangat juang di tubuhnya mengejutkan. Jelas, tebasan tadi sangat kuat, tetapi harganya terlalu tinggi. Aku baik-baik saja. Du Qifei memaksakan senyum dan berkata, menggunakan tongkat Kaisar Guntur untuk bertarung melawan pembangkit tenaga Dosian Bintang 4, itu benar-benar agak enggan. Saat berikutnya, Xiao Yan menatap hantu di langit dalam keadaan marah, dan bergumam. Ayo pergi dulu. Setelah berjuang beberapa saat, Du Qifei berkata dengan gigitan ringan di bibirnya. Jangan khawatir, kamu belum perlu menggunakan benda itu. Melihat penampilan Duan Qifei, hati Xiao Yan melunak, tetapi semangat juang yang agung merasukinya. Yu Huan memang tiran, tetapi ia memiliki 3 api suci di tubuhnya, yang cukup untuk menahan gulungan Dewa Petir dan banyak cara dari petarung abadi bintang 5. Meskipun peluang untuk mengalahkan mereka sangat kecil, tidak sulit untuk melarikan diri. Ikuti aku sebentar. Saat berikutnya, mata Xiao Yan menjadi berat, dan ia berbisik kepada Qian Ying dalam pelukannya. Tapi, bagaimana dengan murid-murid peserta lainnya? Duan Qifei sedikit mengernyit saat ia tampaknya merasakan kekuatan yang menyilaukan yang tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Bahkan jika mereka dapat melarikan diri dari sini, tetapi tidak dapat menghancurkan 3 petarung abadi bintang 4, maka situasi fana makam Lei masih mustahil untuk dihancurkan. Aku punya tindakan pencegahan sendiri. Xiao Yan berkata, dengan suara yang dalam, dan kemudian berkata perlahan, melalui induksi pemakan jiwa, tampaknya ada yang maha kuasa tertentu yang bergegas ke arahnya, dan aura maha kuasa ini selaras dengan tempaan. Qifei memiliki efek yang sama, dan dia seharusnya menjadi orang yang paling kuat di lembah guntur. Setelah berjuang beberapa saat, Duo Qifei mengangguk sedikit, bahkan jika dia bahkan tidak tahu bahwa Xiao Yan ada, tidak peduli seberapa sulitnya, itu tampak sangat mudah. Potongan daging kecil, kalian semua menderita. Di atas tubuh hantu dalam keadaan marah, kekuatan biru tua perlahan menghilang, dan digantikan oleh cahaya hijau zamrud yang aneh. Cahaya hijau zamrud masih penuh dengan kekuatan jahat, tetapi kekuatan jahat ini beberapa kali lebih tirani daripada cahaya Cian samar tadi. Sombong, namun, kekuatan ini hanya mencoba membunuh kita, dan itu masih kurang dari api. Xiao Yan memeluk Du Qifei,
dan ki pertempuran di tubuhnya terus memelihara lautan ki pertempuran Du Qifei yang kelelahan, dan kekuatan jiwa istana spiritual di tubuhnya seperti gelombang pasang. Umumnya panik, anak laki-laki bergigi tajam, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Susu, melihat Xiaoyan dan Duo Qifei yang terlihat seperti ini, semburan seringai meletus di bawah jubah hitam misterius itu, dan kemudian aura jahat hijau zamrud memenuhi ruang itu dengan tiba-tiba. Di tengah ruang itu, tampaknya ada sesuatu yang jahat. Benda itu luar biasa mempesona seperti kelahiran iblis. Keterampilan bertarung yang mengganggu, mata tatapan. Xiaoyan tidak bersembunyi dan bersembunyi ketika dia menyadari bahwa Yu Huan sedang memadatkan pukulan yang fatal. Jiwanya yang mempesona tiba-tiba bergerak, dan kemudian di ruang yang dipenuhi dengan aura hijau zamrud ini, sepasang mata raksasa transparan perlahan muncul. Weng Om, pupil yang menatap itu baru saja muncul, dan segera menyerang hantu itu dengan fluktuasi tak terlihat yang luar biasa. Sial, kekuatan macam apa ini? Dan saat Yu Huan, yang sedang mengerahkan serangan mematikan, diganggu oleh keterampilan bertarung Xiaoyan, aura hijau zamrud tiba-tiba tersebar, dan bahkan aura jahat di balik jubah hitam itu diblokir oleh Xiaoyan. Tatapan mata yang menyala-nyala itu sangat membingungkan. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Yu Zun dan Huan Zun menatap Yu Huan dengan lesu, jelas mereka tidak dapat memahami mengapa keduanya, yang cukup untuk membunuh dengan satu pukulan, memiliki cara yang aneh untuk membuat Yu Huan sangat malu. Mengganggu keterampilan jiwa. Pada saat berikutnya, tubuh Yu Huan tiba-tiba bergetar, dan aura hijau zamrud menghilang dalam sekejap, tetapi pada saat ini, satu mata perlahan melayang di ruang ini, dan di atas mata satu itu, sebuah jantung berdebar-debar. Fluktuasi misterius, terus-menerus menggeliat. Sungguh keterampilan bertarung mengganggu yang tirani. Duan Qifei, yang berada di pelukan Xiaoyan, menjawab sedikit, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Awalnya aku tidak ingin menggunakan trik ini, kalau tidak orang-orang akan mengatakan bahwa membunuh ayam dengan pisau banteng. Tapi ini yang kau paksakan padaku. Gelombang dahsyat tiba-tiba keluar dari bawah tubuh hantu itu, dan pupil biru hantu itu tiba-tiba membesar dengan cepat di ruang gelap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa saat, ukurannya sama dengan pupil Xiaoyan yang sedang menatap. Mata, Xiaoyan dan Du Qifei berseru bersamaan gelombang jelas, serangan tingkat ini akan menjadi bencana bagi mereka berdua. Mata iblis Mingze, raungan keras menggema di seluruh langit, dan kemudian keterampilan bertarung gangguan Xiaoyan juga hancur dalam sekejap. Meskipun keterampilan bertarung gangguan itu tirani, keterampilan bertarung gangguan itu juga tidak berguna di bawah perbedaan kekuatan yang mutlak. Jatuh, susu, pupil ajaib Ming seukuran mata manusia dan hanya memiliki satu mata, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya jahat biru tua melepaskan gelombang energi kematian. Pada saat ini, mata Xiaoyan dan Duan Qifei juga benar-benar membeku. Saya khawatir tingkat serangan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Pembaruan versi seluler URL tercepat. Yang terhormat, klik dan berikan ulasan yang bagus. Semakin tinggi skornya, semakin cepat pembaruannya. Dikatakan bahwa mereka yang memberi nilai penuh pada yang baru akhirnya menemukan istri yang cantik. Orang ini, saat suara Yu Huan jatuh, tubuh Yu Zun dan Huan Zun tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian Yu Huan membuka mulutnya yang hitam besar, dan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba memberikan keduanya padanya. Menghirupnya ke perut, aura Yu Zun dan Huan Zun menghilang. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil melihat pertempuran tingkat itu di langit. Kekuatan Yu Huan juga meroket. Du Qifei juga menyadari sesuatu, matanya yang indah berkedip sedikit, dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Yu Huan, Yu Zun Huan Zun, ternyata itu hanya kekuatan yang tersebar dari tubuhmu. Sekarang kamu berada di puncakmu, kan? Duo Tianhong tampaknya tidak terkejut, melihat ke langit, aura jahat biru tua dan hijau zamrud terus-menerus mengelilingi, fantasi hantu dengan napas yang membumbung tinggi, bergumam. Penggabungan semacam ini membutuhkan waktu yang sangat cepat. Bahkan jika Duo Tianhong bergerak, dia tidak dapat menghentikannya. Belum lagi Duo Tianhong punya rencana lain, jadi wajar saja dia tidak akan menghentikan fusi mereka dengan mudah. Boom! Setelah beberapa saat, suara gemuruh bergema di dunia guntur ini, dan bahkan di atas dunia guntur, ruang pusaran berukuran 1000 zang tiba-tiba muncul. Sinar cahaya cian dan hijau zamrud sangat mempesona seperti cahaya kepunahan,
benar-benar menyelimuti sosoknya, dan bahkan kekuatan langit hantu telah meroket. Alasannya mungkin disebabkan oleh pengabdian penuh dari kedua bawahan itu. 5 bintang pejuang abadi. Tubuh Duo Tianhong sedikit menggeliat, matanya sedikit menatap aura hantu yang tersembunyi di pusaran dataran tinggi. Boom! Duan Tianhong, kali ini, mari kita hitung kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama. Saat berikutnya, di pusaran air dataran tinggi, aura jahat bergulung seperti sungai darah, dan itu bahkan bukan kekuatan guntur di dunia guntur ini. Sebanding, namun, ketika sinar cahaya dua warna menyerang Duo Tianhong dengan aura jahat seperti sungai darah, di dunia guntur, petir yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membentuk lingkaran matahari guntur di samping pusaran airnya. Lei Ri muncul di dunia, seperti dewa, menekan aura hantu, dan bahkan di sekitar pusaran jahat, rantai guntur perak dengan ukuran 100 meter perlahan muncul. Berikan aku seikat, dengus dingin muncul langsung dari sudut mulut Duo Tianhong, dan kemudian petir, seperti tentara yang telah menerima perintah, meledak ke pusaran jahat dengan niat bertarung yang tak kenal takut. Kembalikan aku. Pada saat ini, kekuatan hantu telah meningkat pesat, dan tentu saja dia tidak takut pada Du Tianhong. Dia juga berteriak keras. Energi cian dan hijau zamrud yang mempesona langsung berada di pusaran jahat, dan rantai guntur perak terus-menerus terjerat. Kekuatan guntur ini sangat tirani. Namun, Yu Huan telah melahap 2 pembangkit tenaga listrik yang terhormat itu sepenuhnya, dan kekuatan mereka seharusnya hampir sama dengan Du Tianhong. Mata Xiaoyan mengikuti rantai guntur perak, dan matanya terkunci pada kedalaman pusaran jahat. Sinar cahaya jahat 2 warna cian gelap dan hijau zamrud, tetapi seiring berjalannya waktu, gumpalan guntur perak yang memurnikan semua hal tiba-tiba muncul darinya, tetapi di kedalaman pusaran jahat, tampaknya ada sesuatu yang menolak langit yang menempa. Serangan Hung, menakjubkan. Apa ini? Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar tidak dapat menahan diri untuk tidak muncul, mencoba menjelajahi bagian dalam pusaran jahat, tetapi setelah masuk lebih dalam, hawa dingin yang menembus hatinya memenuhi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hati-hati. Pada saat berikutnya, Duan Tianhong meraung, dan kemudian kunci petir perak yang menyilaukan melesat langsung ke Xiaoyan. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, gelombang jahat 2 warna yang menyesakkan perlahan muncul di permukaan tubuh Xiaoyan, dan tepat saat dia hendak mengenai Xiaoyan, dia disambar petir perak. Kuncinya langsung rusak. Fluktuasi jahat tingkat ini, jika bukan karena perlindungan Du Tianhong, konsekuensi Xiaoyan tidak akan terbayangkan. Mundurlah. Sebuah kekuatan langsung mengejutkan Xiaoyan dan Du Qifei beberapa ratus meter, meninggalkan jarak pertarungan. Hantu itu tampaknya menggunakan penutup pusaran jahat untuk membuat beberapa gerakan pamungkas. Xiaoyan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, ayah sangat kuat." Duo Qifei tersenyum puas, tetapi saat berikutnya, tongkat Kaisar Guntur di tangannya juga terbakar, dan sumbernya adalah Du Tianhong. "Ayah, lanjutkan." Dengan kemarahan genit, tongkat Lei dijatuh dari tangan Duo Qifei dan melesat ke arah Duan Tianhong. Bagus untuk datang. Duan Tianhong baru saja menangkap tongkat Lei Di, dan tiba-tiba ruang ini berubah. Boom! Guntur besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terpancar dari tongkat Kaisar Guntur, dan pria yang memegang tongkat Kaisar Guntur juga memiliki lingkaran garis-garis misterius. Jelas, dengan kekuatan Lei Di dengan kembalinya tongkat itu, penguasaan Duo Tianhong atas kekuatan guntur telah mencapai tingkat yang baru. Pria di lingkaran berpola itu perlahan menutup matanya dan memegang tongkat Lei di erat-erat. Rambutnya langsung berubah menjadi putih keperakan, dan bahkan di atas rambutnya, gumpalan arus tirani terus muncul, semacam itu menakutkan. Tidak stabil, jantung berdebar-debar. Yu Huan, satu gerakan akan menentukan hasilnya. Setelah beberapa saat, pupil Duo Tianhong perlahan terbuka, dan matanya menunjukkan warna perak yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan di matanya. Dunia guntur. Setelah Duo Tianhong menguasai tongkat Lei di gelombang dan kekuatan Kaisar Lei Hong yang telah diserapnya, saat ini, ia sama saja dengan telah memperoleh warisan sejati Kaisar Lei Hong. Sementara Du Tianhong berada dalam kondisi seperti itu, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa guntur di dunia guntur ini tampak sunyi. Di balik keheningan itu, ada semacam kegilaan yang mendekati kegilaan, seolah menunggu, memanggil, dan mematuhi perintah raja mereka. Jika memang begitu, maka ayo. Yu Huan dalam pusaran jahat juga mendengus dingin,
dan kemudian cahaya kekuatan jahat dua warna terus menggeliat, langsung menghancurkan rantai guntur. Lei, sebuah suara yang rendah hati, dengan sedikit kemalasan, perlahan muncul dari mulut Duan Tianhong. Mengikuti tindakan Duo Tianhong, guntur di seluruh dunia guntur segera berkumpul menuju tongkat Kaisar Guntur, dan kekuatannya mungkin cukup untuk dengan mudah melenyapkan pembangkit tenaga listrik Dewa Berjuang Bintang 5 manapun. Hati iblis dan mata jahat. Dan melihat metode Du Tianhong, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling di pusaran air jahat, dan akhirnya, di bawah pengawasan beberapa orang, mereka tiba-tiba menyusut, dan kemudian berubah menjadi dua makhluk seukuran tamparan. Pupil aneh. Di atas kedua pupil itu ada cahaya biru tua dan cahaya hijau zamrud, tetapi tidak peduli yang mana, energi yang dikandungnya cukup untuk menghancurkan dunia. Tianlei, penjara, suara angin yang pecah, dengan napas kuat Raja Guntur, perlahan-lahan meresap ke dunia ini. Pada saat yang sama, pupil perak Duo Tianhong mengunci erat pusaran jahat yang dalam. Pupil dua warna di tengah, dan tongkat Lei di tangannya tiba-tiba menunjuk. Balas dendam klan jiwa terbakar, biar aku yang membalas dendam. Suara jahat tiba-tiba keluar dari pupil dua warna, lalu memenuhi seluruh ruang. Pada saat ini, tubuh Yu Huan sudah berubah menjadi pupil dua warna. Kalau begitu mari kita lihat apakah kau punya kekuatan itu. Duo Tianhong menahan energi di atas tongkat Lei Di dan perlahan membuka mulutnya. Dengan kekuatannya sendiri, tentu saja tidak sulit untuk menangkap Yu Huan. Aneh, meskipun kekuatan Tianhong setara dengan Yu Huan, baju perangnya sendiri dan beberapa cara lain, bahkan benih surgawi elemen petir, belum digunakan. Dia sepertinya punya rencana lain. Xiao Yan dan keduanya juga berada di luar pertempuran, tetapi Xiao Yan bertanya-tanya. Dikombinasikan dengan beberapa tindakan istana jiwa asli, Xiao Yan menyadarinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berbicara. Boom! Saat berikutnya, serangan keduanya langsung mencapai titik kritis, dan fluktuasi yang mengejutkan akan segera dipicu. Tabrakan, Duo Tianhong mengangkat tongkat Kaisar Guntur, dan kemudian dengan seluruh kekuatannya, dia menunjuk ke pupil dua warna di pusaran jahat yang dalam. Pada saat itu, kekuatan guntur perak yang menyilaukan menyelimuti Kaisar Guntur. Tongkat kerajaan itu melesat langsung ke pusaran jahat, dengan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Memadatkan semua kekuatan guntur di dunia guntur dan kekuatan tongkat Kaisar Guntur, tongkat itu langsung merobek kehampaan, dengan energi penghancur yang tak terlukiskan, berubah menjadi kilatan petir, berkedip-kedip dan tersapu ke pusaran air jahat. Bagus, menghadapi pukulan tirani seperti itu dari Du Tianhong, Yu Huan secara alami tidak mau tertinggal, dia berteriak keras, dan kemudian pupil dua warna itu juga meledak menjadi gelombang kejahatan, dan menghantam tongkat Kaisar Guntur dengan ganas. Bang bang bang, pada saat keduanya bertabrakan, suara mengerikan memenuhi seluruh makam Guntur, dan dunia Guntur langsung terguncang oleh akibat pertempuran, sehingga memulihkan ruang gelap asli. Adapun pusaran ketinggian tinggi, pusaran jahat berukuran 1000 meter juga hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak baik, hati-hati. Di langit, tongkat Kaisar Guntur yang terbungkus guntur perak dan pupil dua warna terhenti untuk waktu yang singkat, dan riak energi tirani terus menyebar, dan saat berikutnya, Xiao Yan meledak. Weng Om, Duo Qifei tidak memperhatikan pada awalnya, sampai kekuatan dua warna di pupilnya memenuhi sisinya, dan sentuhan ketidakpedulian muncul. Bahkan ketika dia bersentuhan dengan kekuatan yang menakutkan ini, kekuatan di tubuhnya langsung mengeras, dan pupilnya tiba-tiba membeku, semua orang menjadi lesu. Huho, terima kasih. Pada saat kritis, untungnya dia memiliki perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, jika tidak, pasti akan ada beberapa gejala sisa. Di langit, tongkat Kaisar Guntur dan pupil dua warna terus-menerus bertarung, tetapi di atas keduanya, seperti matahari yang terik, aliran guntur terang yang stabil terus muncul, dan kemudian mereka diberkati dalam tongkat Kaisar Guntur. Setelah beberapa saat, salah satu pupil dua warna ternyata adalah retakan merah. Di sisi lain, tongkat Kaisar Guntur bersinar terang, dan bahkan rusak oleh kekuatan matahari Guntur dan Guntur. Tempat itu juga dipulihkan seperti sebelumnya. Merasakan ancaman yang semakin kuat dan tirani di atas tongkat Lei Di, wajah Yu Huan juga pucat, dan itu muncul langsung dari salah satu dari dua pupil warna, berubah menjadi kabut hitam, dan jeritannya tak ada habisnya, bahkan jika dia menelan yuyu kekuatan Zun Huan Zun telah kembali ke keadaan puncaknya, dan menghadapi Du Tianhong,
dia juga merasakan ancaman kematian. Bang bang bang, saat kekuatan tongkat Leiri dan Lady menjadi lebih kuat dan lebih kuat, pusaran jahat hantu tiba-tiba menyusut, dan itu dipadatkan menjadi ukuran puluhan kaki dalam waktu singkat, dan satu demi satu berteriak terus-menerus. Jangan, aku tidak bisa melakukannya seperti ini. Saat berikutnya, dalam kabut gelap, sebuah raungan mulai meraung, dan suara itu penuh dengan keengganan. Tunjukkan belas kasihan, dan akhirnya menyeberangi pusaran jahat, membanting ke kabut hitamnya dengan kejam. Siu-siu, pada saat benturan, kabut hitam hantu itu runtuh dalam sekejap, dan aura biru yang luar biasa serta aura hijau zamrud tiba-tiba muncul dari kabut hitam, lalu kabur di ruang gelap. Dan pergi. Bang bang bang, pada saat yang sama, pupil Ersi juga tiba-tiba pecah. Sudah waktunya untuk berakhir. Melihat hantu dengan aura yang lamban seperti itu, Duo Tianhong tentu saja tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Dengan lambaian tangannya yang besar, Leiri di langit memancarkan cahaya yang menggelegar di matanya, dan dengan semangat juangnya yang mempesona, dia langsung membubarkan hantu itu dan melarikan diri. Kekuatannya terjerat. Ketika guntur perak baru saja menyentuh aura jahat dua warna, itu seperti es sisa yang bertemu dengan api, dan mencair dengan cepat, dan aura dalam kabut hitam hantu juga melemah dengan cepat, dan turun menjadi 4 dalam waktu singkat. Tingkat Dewa Bintang Do, manusia yang rendah hati, sialan Duo Tianhong, beraninya kau melenyapkan kaisar ini. Raungan terus muncul dari kabut hitam dalam keadaan lemah. Jangan khawatir, aku masih enggan membunuhmu. Sebelum aku membunuhmu, kau masih berguna. Duan Tianhong tersenyum tipis, seolah-olah dia adalah Raja Guntur yang agung. Tunggu saja, pasukan suku jahat kita di luar wilayah itu suatu hari akan sepenuhnya menaklukkan dunia besarmu, dan pada saat itu, duniamu akan hancur total. Hahaha, sepertinya akhir jalan sudah berakhir, Yu Huan meraung, dan kemudian cahaya dua warna menyebar. Melihat penampilan ini, rasanya seperti mencoba melarikan diri. Hanya seorang petarung abadi bintang 4, dan kamu masih terluka parah. Jika kamu melarikan diri dariku, itu akan menjadi lelucon. Duo Tianhong tersenyum sedikit, dan kemudian tongkat Kaisar Guntur tiba-tiba bergetar, langsung berubah menjadi guntur tirani. Pada rantai guntur, semburan pola khusus dan misterius perlahan muncul. Tidak bagus, hati Yu Huan tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan bantuan cahaya dua warna, dia melarikan diri dengan cepat. Feng, dengus dingin terdengar seperti kemarahan Raja Gelombang baru saja muncul, dan tiba-tiba kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ini, dan kemudian benar-benar membungkus tubuh hantu yang siap melarikan diri. Weng Om, kekuatan Yu Huan sangat kuat. Setelah pupil dua warna Duo Tianhong hancur, sumbernya rusak, dan dia tidak punya pilihan selain terikat sepenuhnya oleh rantai guntur Duo Tianhong. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum tipis, menatap hantu yang terikat erat oleh rantai guntur dan tidak bergerak. Perjalanan ke makam guntur juga harus berakhir. Menyaksikan kekalahan hantu dari pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik di langit berakhir, mata Duo Qifei bersinar dan dia tersenyum manis. Aku, di mana ini? Pada saat yang sama, Hua Fei dan tokoh-tokoh lain di luar Leiqi yang dikendalikan oleh suku jahat di luar wilayah juga memulihkan semua kebijaksanaan spiritual mereka setelah Yu Huan terikat, tetapi napas mereka sangat lemah. Itu saja, sepertinya mereka berhasil, dan Ningling Lei Jiao juga tersenyum puas. Kenapa aku di sini? Ada apa denganku? Petik 2, aku sangat lemah. Aku tidak ingat racunnya, aku hanya ingat bahwa aku koma setelah memasuki makam guntur. Di luar Leiqi, semua kontestan kembali normal, tetapi semua orang mengalami lebih banyak atau lebih sedikit luka. Sepertinya krisis makam guntur telah diatasi oleh Xiao Yan dan yang lainnya. Yun Qi berkata sedikit, lalu apa yang kamu tunggu? Cepatlah pergi, aku tidak ingin tinggal di tempat hantu ini sebentar. Moge berkata setelah beberapa saat dengan ketakutan. Kalau begitu, ayo pergi. Semua orang mengangguk sedikit, dan kemudian kartu guntur di tangan mereka langsung menyala. Ketika krisis terangkat, makam guntur kembali normal, dan wajar untuk dapat meninggalkan tempat ini melalui kartu guntur. Puff, ribuan kartu guntur langsung hancur, tetapi ada keheningan yang mati menunggu semua orang. Ini, apa yang terjadi? Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang yang kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas.
Sepertinya ada semacam krisis di makam guntur ini. Mata Yun Kidai berkerut, dengan kepergian Mingling Lei Jiao, mereka adalah yang terkuat di sini. Jika ada masalah, saya khawatir. Tunggu, saya harap tidak akan terjadi apa-apa. Melihat ini, Mo Ge tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya, dan kemudian melihat ke langit. Tempat lain, di kedalaman kolam guntur. Tuan Gu, tempat ini seharusnya sudah berakhir, kan? Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Setelah Duo Tianhong menyegel Yu Huan, Xiao Yan merasakan kegelisahan di tubuhnya. Perasaan itu bahkan lebih kuat daripada yang dibawa oleh hantu, dan sumber kegelisahan itu tampaknya semakin dekat dan dekat dengan mereka. Hampir, Duan Tianhong menatap langit yang gelap, dan tiba-tiba menarik kembali tongkat Lei di tangannya. Adapun hantu yang disegel, itu benar-benar ditekan dalam tongkat Lei di. Dia menatap langit yang jauh dan tampak sedang menunggu sesuatu. Jelas, apa yang diperhatikan Xiao Yan, dia juga menemukannya. Kalau begitu, mari kita keluar dari sini dulu. Karena partisipasi ras jahat asing, aku khawatir tahap ketiga kompetisi juga akan terpaksa berakhir. Duo Qifei sedikit meregang, memperlihatkan sosok yang menggoda. Pada saat ini, fluktuasi reinkarnasi terhenti dan dia tiba-tiba pulih. Napas pisau tempanona lembah guntur. Sekarang, masih terlalu dini. Tepat saat semua orang hendak pergi, suara suram, disertai dengan ledakan kekuatan tirani, memenuhi ruangan. Siapa? Xiao Yan mendengus dingin, dan melihat retakan besar beberapa ribu meter tiba-tiba muncul di langit ini, dan sesosok tubuh perlahan muncul dari retakan itu. Ini, Duo Qifei juga sedikit mengalihkan pandangan matanya yang indah, dan sosok ini memberinya perasaan deja vu. Hei, Tianyan, ini tepat sekali. Upaya klan hantu untuk mengikis makam guntur telah sepenuhnya ditekan olehku. Duan Tianhong tersenyum perlahan, suaranya penuh dengan kebanggaan. Orang ini, tetapi ketika dia melihat orang ini, hati api suci Xiao Yan tiba-tiba menggeliat, dan melalui kulit manusia, aura berbahaya meresap dari tubuh pria itu. Hehe, kakak laki-laki itu masih sekuat dulu. Orang yang datang ke sini adalah Duan Tianyan, wakil master lembah Forging Blade Thunder Valley saat ini. Tua, jika bukan karena cedera di tubuh, aku khawatir itu tidak akan membutuhkan banyak masalah. Mendengar pria berambut merah itu berkata, Duan Tianhong tersenyum pahit. Susu, ketika Duan Tianhong berbicara tentang kekuatan di tubuhnya. Senyum suram yang langka muncul di wajah Duan Tianyan, dan itu menghilang dalam sekejap. Bagaimana keadaan di luar? Duan Tianhong bertanya pada saat berikutnya. Semuanya baik-baik saja di luar. Aku melihat tidak ada kekacauan di luar, dan aku khawatir tentang kakak dan Mayfair, jadi aku menghancurkan makam Lei. Duan Tianyan menjelaskan, apakah tidak ada kekacauan? Masuk akal bahwa meskipun ada 3 petarung abadi bintang 4 yang kuat di antara klan terpencil dan hantu di klan jahat ekstrateritorial ini, masih ada beberapa yang ingin mengambil ini dan melenyapkan kita. Dan menurut pengalaman masa lalu, pertempuran ras alien tidak pernah sendirian, mereka adalah organisasi yang erat. Mungkinkah informasinya salah? Duo Tianhong menunjukkan ekspresi bingung. Kakak, karena keluarga Yu Huan telah terikat olehmu, sudah waktunya bagi kita untuk keluar. Duan Tianyan tersenyum. Paman Tianyan. Tetapi pada saat berikutnya, sebelum Duan Tianyan dapat berbicara, Du Qifei tersenyum sedikit. Jelas bagi semua orang bahwa Duan Tianyan, wakil pemilik Forge Blade Thunder Valley, sangat mencintainya. Apa ini? Setelah beberapa saat, pupil mata Duo Tianyan yang gelap menatap tongkat Kaisar Guntur yang dipenuhi dengan kekuatan guntur di tangan Duo Tianhong, bertanya-tanya. Ini adalah tongkat Lei Di, peninggalan Kaisar Agung Lei Hong. Berkat itu, kalau tidak, aku tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi 3 hantu dan ilusi. Duo Tianhong tersenyum, tetapi dalam senyum itu, tersembunyi dengan jejak pengkhianatan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Tongkat Lady, ini benar-benar hal yang baik. Kakak laki-laki sedang sakit sekarang, mengapa kamu tidak menyerahkan benda ini kepadaku untuk diamankan? Duan Tianyan berkata sambil tersenyum. Itu wajar saja kalau begitu. Tongkat Lady disegel dengan 3 orang kuat dari keluarga Yu Huan, dan 3 orang kuat abadi petarung bintang 4 sudah cukup untuk mengetahui beberapa informasi tentang organisasi besar suku jahat di luar wilayah, dan pekerjaan interogasi sisanya akan diserahkan kepadamu. Melihat ini, Duo Tianhong tersenyum tipis,
dan tanpa berpikir panjang, tongkat Lei langsung dilemparkan ke sosok itu. Kakak masih sangat mempercayaiku. Duan Tianyan tentu saja tidak menghindar, dia mengulurkan tangannya sedikit, dan segera mengambil tongkat Lei di tangannya. Sungguh energi yang luar biasa. Itu memang senjata peri Kaisar Lei Hong yang terkenal. Tongkat Kaisar Lei baru saja dituangkan ke dalam metode api penempa langit, dan tiba-tiba terdengar suara mendengung, seolah mencoba melepaskan diri. Xiao Yan, lindungi Feier sebentar, dan bawa dia keluar dari sini dulu. Tepat ketika Xiao Yan merasa ragu di dalam hatinya, transmisi suara jiwa tersembunyi Duan Tianhong muncul di benak Xiao Yan. Sepertinya orang ini mencoba mengambil risiko. Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar kata-kata itu. Jelas bahwa penyakit gelap Duo Tianhong, sumber penyegelan Raja Klan Jiwa Terbakar, telah dikeluarkan oleh Xiao Yan, tetapi masalah ini, dari awal hingga akhir, hanya 3 orang yang mengetahuinya. Saat kamu siap, keluarlah dari sini. Rasio Dongzu juga harus benar-benar berakhir. Melihat beberapa orang sekarang, Duo Tianhong terbatuk sedikit, rasa lemah muncul, dan kemudian berbicara. Hei, tunggu sebentar, Saudara Wu membaca. Ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuan dari kakak. Tepat ketika beberapa orang hendak meninggalkan makam Lei, dendam merah menyala di tubuh Tianyan tiba-tiba meraung, dan aura agung yang merusak dan membusuk memenuhi seluruh ruang. Kekuatan Tianyan ini sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah petarung abadi bintang 5. Ada apa? Duan Tianhong bertanya dengan ragu saat dia dengan paksa menopang luka di tubuhnya. Mari kita manfaatkan hidupmu, atau nyatakan perang terhadap kekuatan di belakang kita untuk menyatakan perang terhadap penguasa Jiwa Li. Sebuah suara aneh perlahan memenuhi seluruh alam guntur, dan ki pertarungan api di tubuh Du Tianyan tiba-tiba berubah secara tak terduga. Untuk awan kabut hitam, ruang ini diselimuti, tidak bagus, kena, Xiao Yan. Mei Feier, lari, pada saat kritis ini. Duan Tianhong mendengus dingin.